di bulan puasa ini katanya pintu neraka ditutup, ya kan, pintu surga dibuka. Sebenarnya kan masih belum ada yang masuk ke surga atau neraka nih pada saat ini kan belum hari kiamat. Ini maksud dari, makna tersebut gimana nih Ustadz ya? Pintu surga Ya, dibuka, pintu neraka Ustadz ya? Jadi ini hadisnya sah. ada fenomena nih di Ramadan ini bahwa setiap orang merasa tuh kalau udah selesai Ramadan tuh kayak di-reset nih, kembali dari nol nih, balik dari nol lagi nih. Riset. Itu Nah, ya. balik dari nol. Dari Jadi riset. sehingga boleh dibilang ya boleh maksiat lagi jadi Nah, gitu kan. Ini gimana nih menyikapi Oke, cakep Bek. heeh, Ya, saya menyikapi sudah sampaikan dalam khutbah Idul Fitri. Sedunia kita berdiri penuh bangga di atas gelombang kami percaya Indonesia juara di samudra. Islam nih, wah ini agak beda nih. Jadi ada di Instagram tuh anak bukan investasi, anak tidak harus membalas budi kepada orang tuanya, sehingga mungkin nge-framing anak-anak sekarang nih bahwa tidak harus Balas nih budi. untuk membalas budi ke orang tua. Nah ini menurut penonton ini kayaknya salah nih. Jadi bagaimana menurut pendapat Ini Islam nih, statement Ustaz? yang membahaya nih. Iya. Statement yang nggak bagus ini ya. Mhm, Allah menyatakan dalam surat Al-Isra wa mhm. qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bisa. Allah perintahkan kita pertama jangan menyembah kecuali pada Allah. Wah. Artinya tidak bagus ini ibadah Jadi kita. berbakti Ya, menurut agama ya, Islam kayak gimana? ya. Gitu. Artinya pertama tugas kita adalah menyembah Allah, ibadah Allah yang baik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Nah, itu. Tugas yang kedua, bakti sama orang tua. Wah. Kata dia sudah bilang tuh hadisnya tuh. Rohibaan furajulin, sungguh celaka orang-orang yang menjumpai orang tuanya masih hidup, tapi enggak bikin dia masuk surga karena dia nggak bakti sama orang tua. Oh, kisahnya banyak sekali tuh. Oh iya. Kisah-kisah di dalam Quran ada, di hadis-hadis Iya, ada. iya. Kita Alqamah, Ya, Alqamah ya, kan Alqamah, di Alqamah yang Bahar, begitu ya. ibadahnya rajin, tapi dia nggak peduli sama Sulit ibunya. Sahara Akhirnya Tawar, begitu ya. meninggal dunia di Iya. sulit itu Alqamah kan. Alqamah, iya. Beda lagi cerita dengan Ini Uwais invest itu gimana? Al-Qarni. Ya, Invest itu bagaimana? Bung? ya. Jadi sekali lagi masalah investasi ini bukan investasi. Iya, Anak sama itu adalah amanah. Iya. Amanah. Investasi, Pak. Bukan tujuan masuk memang ini harta gitu kan. Iya. Amanah, dia amanah yang harus kita jaga. Ya kata Quran kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga termasuk anakmu dari neraka. Makanya suruh mereka berdua di sholat, suruh dia sholat. Jadi jadikan anak-anak yang sholat. Doakan Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Karena anak itu kata Quran ada 4 ya, Bang Reddy. Pertama menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati bagi orang tua. Ya, menjadi kebanggaan. Yang kedua menjadi innama amalkum waladukum fitnah, menjadi fitnah bagi orang tuanya. Hati-hati. Itu bisa jadi fitnah. Dan bisa menjadi aduh atau menjadi musuh bagi orang tuanya. Waduh. Bisa menjadi zinatul hayat, kebanggaan di dunia. Saya ulangi, pertama menjadi qurratu a'yun, menjadi kebanggaan, bisa jadi menjadi zinatul hayat, artinya kebanggaan di dunia. Anaknya sukses jadi manajer orang kaya, Amin. tapi jauh dari agama. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Yang lebih parah lagi, anak menjadi fitnah Fitnah. bagi orang tuanya. Dan lebih parah lagi adalah menjadi musuh bagi orang tuanya. Ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Itu Quran, di Quran manfaatnya ada tuh. Ada semua. Ada semuanya. Menjadi zinatul qurratu a'yun, zinatul hayat, menjadi fitnah, innama amlakum amlakum fitnah, menjadi aduh lakum menjadi musuh. Nauzubillah. Yang ketiganya nauzubillah ya. Mudah-mudahan qurratu a'yun itu. Mudah-mudahan yang satu pertama. Jadi bukan masalah investasi. Iya. Ini kan jadi kan berbakti kepada orang tua. Jadi maksudnya itu jadi tugasnya anak terhadap orang tua. Misalnya si anaknya kaya, kok orang tuanya miskin gitu. Gimana tugasnya bagaimana? Ya tadi birru abakum. Berbaktilah aku kepada orang tuamu, nanti anakmu akan soleh padamu. Gitu, rumusnya. Kalau kita baik sama orang tua kita, karena udah diberitakan tuh, alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Jadi birru itu tugas kedua setelah kita beribadah. Ada orang ibadah yang bagus kayak Alqamah kan bagus ibadahnya. Tapi sama ibunya dia durhaka. Durhaka sama ibunya. Akhirnya disiksa dalam sakaratul maut. Berarti harus seimbang antara mengabdi kepada Allah dan bakti sama orang tua. Harus seimbang. Ayatnya di surah Al-Isra wa qada rabbuka tadi alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Itu harus itu. Ya, kata Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Kata Nabi pertama apa?
as-sholatu ala waktu. Sholat di awal waktu. Jangan sampai subuh kesiangan, Ah, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya sewes-sewes. Bablas sholatnya. Yang kedua apa kata Rasul yang dari sisi Allah? Birrul walidain. Setelah as-sholat birrul walidain. berbakti kepada Orang tua. birrul walidain. Birrul walidain. Yang ketiga al-jihad fisabilillah. Jihad. Termasuk berjuang untuk pesantren. Nah, itu jihad fisabilillah itu. Iya. Jadi kembali ke sini nih ya. Termasuk jihad dengan harta. Ikut forum perdamaian dunia. Nah, Jihad juga ada. jihad dengan harta, dengan jiwa raga termasuk itu. Banyak ya. Baik. Jihad itu bukan harus angkat senjata. Iya. Termasuk juga jihad dengan harta. Harta. Bantu pesantren. Bandung. Insya Allah. Ya, Mas, ya. Teman-teman ini. Pasti. Ada lagi? Oke, selanjutnya nih Ustaz, terkait Al-Quran ya, Pak, kan disunahkan mengkhatamkan Quran ya Iya. di bulan puasa nih. Iya. Tapi kebanyakan mungkin ini gimana nih Ustaz? Sebenarnya kan dianjurkan membaca Quran dan maknanya. Namun mungkin kebanyakan dari orang-orang lebih mengedepankan khatamnya dulu nih Ustaz nih dibandingkan memaknainya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Baik, Yang Pak mana Randi. yang baik? Saya jawab. Perintahnya adalah Iqra'ul Quran. Iqra Al-Quran. Baca Al-Quran. Fa'inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Nanti Al-Quran akan jadi syafaat. Makanya tugas kita pada Quran ada 4 minimal. Pertama, baca Quran. Yang kedua, baca Quran sama maknanya, pahami Quran. Nah, itu dia kan harus Setelah baca, pahami Quran. Yang kedua, pahami Quran. Yang ketiga, amalkan Quran. amalkan Quran. Yang keempat, dakwahkan Quran. Oke. Ajarin. Dakwah aja. Jadi pertama baca dulu. Dan Quran itu al-muta'abbad bitilawati, bacanya aja udah dapat pahala. Walaupun nggak paham Mas. Walaupun nggak paham, baca doang alif lam mim, dari kita betul itu dapat pahala tuh. Satu hurufnya 10. Ramadan diganti kalimat lagi tuh. Pada alif lam mim udah 30 tuh. Alif lam mim, bukan satu tadi alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Nah, baca dulu itu. Jadi belajar dulu, baca dari mulai mungkin ikro lah ya, belajar dulu. Ya. Nanti kalau dia sudah pintar bacanya, baru tahap berikutnya adalah pahami Quran. Pertanyaannya, mana kira-kira yang paling bagus itu? Ya, di bulan Jawabannya, puasa ini. ya bulan ini ada yang mengejar kuantitas, Kuantitas. berapa juz kita baca, ada yang mengejar kualitas. Ya, kualitas tadi dia pahami pelan-pelan, mau Quran sama. Nah nih, kalau orang yang udah ngerti bahasa Arab, dia pasti langsung paham apa yang dibaca, ya kan? Nah, yang pertama namanya qiraatul Quran, yang kedua tadabbur Quran. Kalau untuk pemula sebaiknya banyakin dulu baca Qurannya dulu. Oke. Belum tadabbur belum. Kalau sudah tahap mahir, dia udah mahir bacanya, ayo mulailah tadabbur Quran. Iya. Mungkin pertimbangannya kalau kita sambil memahami mungkin nggak kekejar nih satu Ramadan ini. Kejar. Mending Kita buka lagi terjemahannya, tafsirnya. kejar satu Kalau Ramadan. ngerti bahasa Arab dia langsung paham. Langsung cerita tentang apa yang di Quran ini langsung dipahami. Jadi tugas kita pertama baca dulu. Baca dulu nih, hatam dulu Ustaz. Yang kedua pahami. Oke. Tadabbur Quran. Yang ketiga amalkan. Oke, baik. Yang keempat ajarkan. Ajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kata Nabi, orang yang terbaik dari kalian orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini Ustaz, tentang doa. Doa dikabulkan tadi kan dibahasnya doa dikabulkan. Nah, di sepanjang bulan puasa nih, waktu yang paling pas nih yang kira-kira mustajab nih dilakukan doa nih di kapan nih Ustaz? Baik. Saya awali dengan surat Al-Baqarah ayat 186 ya. 183 tentang puasa kan. 184-nya ayat ma'dudat. 185 tentang turunnya Quran. Nah, 186-nya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fa yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kan? Ya Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau tentang aku Allah, apabila bertanya kepada hamba-hambaku ibadi ani tentang aku, katakan fa ini sebab aku sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'wat da'i, aku pasti akan menjawab doa-doa yang berdoa padaku. Dengan catatan doa-doa saat itu. Aliyastajibu li, laksanakan dulu dong perintah. Iya karena buru wa iya nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Na'budu dulu ibadah dulu yang benar baru nasta'in. Kata orang ini na'budu nggak pernah, salat kagak pernah, minta dulu. Na'budu dulu baru nasta'in ya. Jadi pertama laksanakan perintahku. Yang kedua wal yu'minu bi, mereka harus yakin doanya dikabulkan. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis kursi,
Ana inda dzanni 'abdi bi, aku berada pada sangka hambaku ketika dia yakin doanya aku kabulkan, pasti aku kabulkan. Kalau enggak, ya sudah, enggak yakin. Makanya Nabi mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kau harus yakin doamu dijawab oleh Allah. Yakin. Yakin, harus muqinun bil ijabah. Dan doa itu kata Nabi ada 3 kategori. Pertama langsung dijawab. Oke. Share ya. Yang kedua ditunda. Nah, Nanti dulu ya, sabar. Yang kedua, yang ketiga diganti dengan yang lain. diganti. Jadi mintanya A dikasih B. Jadi jangan pernah berburuk sangka. Kalau enggak menjawab doa kita, jangan. Uni astajib lak. Itu Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan dijawab. Bisa kalanya langsung, bisa kalanya ditunda, Nah. bisa kalanya Tapi waktunya diganti. kapan tuh Ustaz? Waktu mustajab ini antara lain pertama ketika puasa. Di Saya ini- pertengahan siang-siang Iya. puasa gini. Nah, ini sebenarnya full Ramadan ini siang malamnya luar biasa kan. Tapi yang lebih khusus lagi, kata Nabi, salasun la turadu da'watum. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, imam adil. Imamun adil. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang adil ya. Yang kedua, da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang puasa sampai berbuka puasa. Jangan kan doanya mulutnya orang yang puasa itu atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi jangan mentang-mentang gitu ya. sikat gigi. Sebulan nggak sikat gigi, kenapa? Biar awet banget. Ya, itu hadis loh. Oke. Jadi maka utama itu pada puasa, mulut orang puasa Hmm. lebih wangi daripada minyak kasturi. Doanya dijawab. Dijawab. Dan yang ketiga, doanya orang yang dizalimi. Saya ulangi lagi, doa pemimpin yang adil, doanya orang yang puasa, doanya orang yang dizalimi. Tapi kalau time-nya, waktunya itu Timingnya kira-kira yang paling bagus ini menjelang berbuka puasa. menjelang puasanya begitu ya. Waktu- Tidak makanya di masjid-masjid musola. saya dengan beliau ini waktu masih remaja, IP masih IP. Kebetulan IP dekat rumah saya. Oke. Kita di Ampera 4, IP depan rumah saya. Iya. Jadi saya tahu banget ketika taruna-taruna itu dijeburin ke kali itu. Saya paham banget itu. Karena Ampera 4 Pak, rumah saya, Ampera 4. Saya lahir di sana, jadi di situ kalau jam zaman ayah saya dulu jam 5 kita udah kumpul tuh. Apa ya kita lakukan? Baca zikir dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa. Jadi kita orangnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kenapa? Kita minta itu karena di bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka dikunci serapat-rapatnya, betul kan? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Itu kan hadisnya. Makanya minta ridho kawal jannah. Ridho kawal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika. Kemudian kata Nabi ketika menasihati Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca di bulan Ramadan? Apalagi kita Lailatul Qadar, bacalah Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, maaf ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan minta kepada Allah 3 doanya selama Ramadan. Pertama, minta ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Masalahnya ya Rabbal Baitil Atiq aqtiqubana minan nar. Yang kedua, minta dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Dari kapan? Dari awal. Nggak usah nunggu sebelum terakhir Nggak usah. infonya Dari awal. Infonya sebelum, tapi bisa aja di awal Ramadan. Yang ketiga, minta agar diterima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, salat tarawih kami, bacaan Quran kami, zakat, infak, sedekah kami, dan seluruh amal ibadah Ramadan kami ya Allah. Dan sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Jadi jangan lupa nih 3 doa yang dibaca. Pertama apa tadi? Bebaskan kami dari neraka, minta Lailatul Qadar. Yang ketiga, diterima amal ibadah kita dari awal Ramadan. Jangan ditinggalkan ini doa. Oke. Tadi masih ada kelanjutannya sebenarnya pertanyaan tadi Ustaz. Nah, terkait doa nih. Jadi ada kalau orang yang sudah berdoa bertahun-tahun di bulan Ramadan tapi belum juga dikabulkan. Ini gimana menyikapinya yang dibuat orang tersebut nih Ustaz? Dia berdoa terus nggak dikabul-kabulkan nih. Something wrong atau gimana? Kata Allah, la ta'asu min rahmatillah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus Kan saya bilang tadi, Nabi mengatakan doa itu ada kategori bisa langsung dijawab, bisa ditunda oleh Allah, bisa diganti dengan yang lainnya. Semua doa pasti dikabulkan. Tapi ada banyak penyebab doa belum dikabulkan. Ini ada banyak sekali. Mungkin ada sebab-sebabnya kenapa tidak Di dikabulkan. antaranya ada seorang ulama tasawuf ya, itu mengatakan dalam satu buku yaitu bahwa ada 10 penyebab doa tidak dikabulkan. 10 itu pertama. Jawabannya pertama gini, intinya cuma satu. Hati satu. Hati yang mati. Dan itu ada hadisnya.
Yang tadi saya baca, "Ud'ullaha wa antum muqinun bijabah." Berdoa kepada Allah, kau harus yakin doa dijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Ketahuilah, Allah belum menerima atau mengabulkan doa min qalbin ghafilin lain, orang yang hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Pertama, engkau bilang Tuhanmu adalah Allah, tapi engkau tidak beribadah kepada Allah. Kau bilang, "Oh, saya yakin dengan Allah," tapi nggak mau sholat. Yang kedua, engkau yakin, engkau bilang cinta sama nabimu, tapi engkau nggak pernah menghidupkan sunnah nabimu. Tahajud jarang, doa nggak pernah, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, engkau baca Quran, tapi engkau injak-injak isi Quran. Waduh. Yang keempat, engkau menikmati pemberian Allah, tapi engkau tidak bersyukur padanya. Yang kelima, engkau bilang setan musuhmu, tapi engkau akrab sama setan. Beriring-iringan jalan. Ya. Dan yang berikutnya, engkau engkau bilang surga itu ada, tapi engkau tidak pernah berusaha meraih surga dengan amal solehmu. Yang berikutnya, engkau bilang neraka itu ada, tapi engkau berani melakukan maksiat. Yakin neraka ada? Yakin, tapi berani maksiat. Yang berikutnya, engkau antar saudaramu ke pemakaman, ke Budi Dharma, atau kemana saja, tapi engkau tidak pernah mengambil pelajaran, besok kau akan diantar mereka. Dan berikutnya, engkau yakin mati itu pasti, tapi engkau tidak pernah bersiap-siap menghadapi kematian dengan amal salehmu. Dan yang terakhir, kau sibuk dengan aib orang lain, tapi engkau tidak pernah sibuk dengan aibmu sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Istaghaltu bi aibin nas, kau sibuk dengan aib orang lain, dicintai enggak bisa-bisa, berumpi enggak bisa-bisa. Tapi mana situ mau wibakum, kau lupa aibmu sendiri. Baik. Nauzubillah min dzalik. Berbagai orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, dia bang sibuk dengan aib orang lain. Betul kan? Betul. Tuh, begitu kira-kira. Tuba, iman, sagol, aiban yubin nas, itu pesannya. Berbagai orang yang sibuk dengan kekurangan itu, daripada sibuk dengan Ini tadi udah banyak sekali nih Pak, isinya mengenai bagaimana Ramadan yang harus kita jalani. Betul. Bener-bener ini intisarinya sudah dibicarakan sama Ustadz nih. Kayaknya Bagaimana? semua bang sih rasa ini dalam satu ini. Bismillah aja, semampu saya untuk menjawabnya. Siap. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau dari saya dari saya. Maafin aja. Selanjutnya mungkin Pak Irfan ada pertanyaan lagi? Cukup. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz ya. Jadi ada fenomena nih di Ramadan ini bahwa setiap orang merasa tuh kalau udah selesai Ramadan tuh kayak di reset, kembali dari nol nih, balik dari nol lagi. Reset. Fitri. Balik dari nol. Jadi sehingga boleh dibilang ya boleh maksiat lagi jadi. Gimana nih menyikapi? Saya sudah sampaikan dalam khutbah Idul Fitri. Kembali dari nol. Ya, jadi kita kan udah kembali nol nih. Ingat, wala takunu kallati naqadat ghuslan min ba'di quwwatin ankasa. Ini Quran mengatakan, jangan kau seperti wanita tua yang sudah merajut benang menjadi kain yang indah, jadi begini dan ya. Udah itu diacak-acak lagi. Udah cakep, udah jadi tenunan, diacak-acak lagi. Ramadan udah bagus deh. Rajin ke masjid, rajin sedekah, baca Quran rajin. Pokoknya hebat lah. Selesai Ramadan, masya Allah, back to basic. Makanya minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan kembalikan hati kami, jangan kembalikan hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, ba'da idh hadaitana, sudah kau berikan hidayah pada kami di bulan Ramadan ini. Warzuqna istiqamah, berikan kepada kami istiqamah ya Allah. Istiqamah itu apa ya? Konsisten. Istiqamah itu berat, yang ringan istirahat. Betul? Istirahat paling ringan. Betul. Istiqamah berat. Makanya pastaqim istiqamah itu. Sebenarnya satu konsisten. Ya bagus sih dia udah berjamaah cakep, udah ini cakep, tapi istiqomah. Jangan sampai seperti orang yang mencuci baju udah bersih, udah bagus, udah rapi, diceburi dari kejomberan. Sia-sia kan? Makanya minta sama Allah, jangan memalingkan hati kami ya Allah. Sudah memberikan hidayah kepada kami. Istiqomah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia nanti. Mudah-mudahan ya, istiqomah ini berat ya. Jadi gimana stigmanya itu balik dari nol nih? Gimana untuk orang-orang yang menganggapnya sudah ada Fitri nih, udah selesai nih, udah balik dari nol nih? Gitu ya kan? Tadi saya katakan tadi kita jangan merasa udah suci gitu, ya kan? Kemudian kita bisa bikin dosa lagi. Tapi ibarat mobil, kita kan udah hati-hati nih bawanya. Tadi nggak mau nabrak, serempet juga. Manusia itu ibarat bawa mobil. Kita udah hati-hati bawa kendaraan, tahu-tahu ada yang nyerempet juga. Tapi kalau yang begitu istighfar. Makanya bahasanya itu istighfar setiap hari Nabi 100 kali. 100 kali. Nah, sekali ya. Yang banyak dosa
Makanya minimal sehari 100 kali istighfar. 100 kali. Dan orang yang beristighfar itu diberikan 3 hal kata Nabi. Pertama, ketika ada masalah diberikan jalan keluar. Yang kedua, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan. Yang ketiga, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang rajin istighfar, Allah kasih rezeki kepadanya tanpa duga-duga datangnya. Betul. Jadi kalau kita lagi rezeki seret begini nih, Istighfar. mau lebaran ya, udah belajar istighfar aja. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Istighfar yang banyak, istighfar. Minimal sehari 100 kali. Ya. Baik. Habis subuh boleh, habis tahajud bagus. Habis subuh Jadi udah. kalau bisa habis tahajudnya istighfar. Kemudian habis itu sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian baca Quran. Lanjut lagi dengan sholat Isra. Sholat sunnah itu tuh pahalanya seperti haji dan umrah. Habis sholat subuh 15 menit sesudah Isra. Isra itu jam 6 nih. 15 menit lagi sholat Isra. Itu pahalanya seperti haji dan umrah. Jadi Isra jangan langsung sholat 15 menit sesudah Isra. Suruh. Lalu habis itu nyambung duha. Ya kan, udah selesai itu nanti lalu kita doa, ya Allah jika rezeki di langit turunkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan. Dapat rezeki jangan lupa terima kasih, kasih pesantren. Jangan terima dulu nggak mau kasih. Itu namanya bakhil, pelit mereka. Ustaz, Nah, tadi itu saya tertarik sekali dengan istilah istighfar tadi ya. Ada nggak sih istighfar yang kira-kira bagus untuk kita yang laksanakan? Yang mana sih? Ada istighfar banyak, tapi yang paling baik itu istighfar yang bacaan yang mana gitu, Pak? Bagus. Ini pertanyaan Mas Hamzah bagus nih. Ada satu istighfar yang menjadi kalau Nabi Sayyidul Istighfar. Astagfirullahaladzim kan Minimal astagfirullahaladzim. Minimal kalau kita nggak hafal, kan sudah ada banyak ini di handphone bisa lihat. Sayyidul Istighfar dibaca pagi dan sore. apa tuh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa lika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca pagi hari dan sore hari. Kalau dibaca pagi hari dia meninggal hari itu husnul khatimah. Kalau dibaca malam hari dia meninggal malam itu husnul khatimah. Ini kata Nabi. Saya itu istimewa dibaca pagi dan petang. Maksurat itu ya? Iya, maksurat. Ini mesti dihafal. Kalau nggak hafal nggak apa-apa baca. Allahumma anta wa Allahumma. Nanti kita rekam nanti di potong nanti Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita mengakui nih, ya Allah, aku akui nikmat yang berikan padaku ya Allah. Betapa banyak dosa-dosaku tapi gak pernah putus nikmat yang berikan padaku ya Allah. Aku akui dosa yang pernah aku lakukan ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Jadi sebuah pengakuan. Tapi minimal astagfirullahaladzim dibaca sekali. Syukur-syukur dihafal ini. Namanya Sayyidul Istighfar. Raja aja istighfar. The King of Istighfar. Mbahnya istighfar. Ini kayaknya perlu di nanti saya potong, saya bikin short nanti. karena ini Sayyidul Istighfar yang paling bagus itu kan Sayyidul Istighfar. Rajanya istighfar. Mbahnya istighfar. Ya, mudah-mudahan dihafal insyaallah. Amin insyaallah. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz nih, bahwa ini kan ada hadisnya sahih. Benar-benar saya. Jadi hadisnya begini, idza jaa syahr Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa subirat syayatin. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Sedangkan dipuji serapat-rapatnya, ya kan? Ini artinya memotivasi kepada kita bahwa ini loh, surga ini betul-betul akan Allah siapkan. Ya, khususnya orang-orang yang puasa itu ada babur royan. Pintu khusus untuk yang puasa. Pintu royan. Babur royan. Di surga ada berapa pintunya? Sama nih ya. 10. 8. Babur jannah samanya. Pintu neraka ada 7. Ya. Nah, salah satu pintu surga adalah babur royan. Khusus lis-shaimin bagi orang yang puasa. Karena itu kita minta sama Allah di bulan Ramadan ini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu karim. Tapi kalau lebih tinggi lagi memang ada seorang wanita sufi yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Jadi lebih tinggi nih. Dia minta, ya Allah, kata beliau, bukan surga tidak yang aku rindukan. Aku dambakan keridoanmu ya Allah. Jadi bukan semua kemana, tapi yang diamkan keridoanmu. Kalau udah ridho, ya otomatis. Bukan neraka yang aku takutkan.
aku takut ada kemurkaan-Mu ya Allah. Min sakhatika wa nar. Itu seorang yang Rabi Tulawiyah yang dulu mantan pendosa. Ya. Itu mantan pendosa itu. Mantan wanita yang kurang baik. Jadi insya jangan pernah khawatir mereka yang pernah berbuat dosa ada jalan. Contohnya Rabi Tulawiyah menjadi waliullah. Padahal mantan wanita yang tidak baik. Siapa lagi? Ada seorang yang sudah membunuh 100 orang, tetap diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya, darah dagingnya. Ketika Umar berangkat dagang, kemudian dia bilang sama istrinya, ya wahai istriku, kalau anak kita lahir laki-laki kita lecet. Kalau perempuan saya bunuh anak itu. Ternyata perempuan. Bunuh. Akhirnya Umar membunuh anaknya, dikubur hidup-hidup. Tapi Nauzubillah. Umar akhirnya kemudian masuk Islam. Yang dulu benci sama Islam, bahkan mau membunuh anaknya, sekarang menjadi pembela Islam. Bahkan makamnya hari ini berdampingan dengan Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah khawatir karena pendosa. Kita juga semua pernah berbuat dosa kan Bu ya. Supaya apa ya? Betul. Makanya orang yang paling baik adalah khairun nas, sebaik manusia adalah yang dia sadarkan bahwa dia pernah melakukan berbuat dosa, kemudian dia menyadari akan dosanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Ingat tuh sama Allah. Lalu fastaghfiru, istighfar. Syaratnya ada 3 deh. Kalau orang berdosa, kalau pengen diampuni syaratnya 3. Pertama, an-nadamah. Ada penyesalan. Yang kedua, ada jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Yang ketiga, ganti dengan amal soleh. Nah ini saat Ramadan nih. Dulu dosa-dosa kita yang pernah ninggalin sholat dan lain-lain ya, ganti ini Ramadan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Insyaallah perbuatan baik akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Ustaz nih, sebelum kita tutup. Nah, tadi kan dosa-dosa yang tetap banyak orang pernah betul ada audawiyah itu dosa terus nah ini kan di bulan Ramadan juga kan disampaikan bahwa setan-setan diikat nih di belenggu nih. Nah, tapi kok masih kita lihat di mana-mana kemaksiatan biasanya kurang kencang atau gimana ya katanya Ini banyak pertanyaan gimana Ustaz? itu hadisnya nggak salah. Oh, nggak salah juga. Sudah syaitan mau diikat. Betul. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang lepas-lepasin. Berarti manusianya Pak ya, bukan iblisnya. Udah benar. Kita yang lepasin. Iya, kita sendiri. Kenapa? Karena ada hawa nafsu kan. Hawa nafsu yang kan iblis itu nggak tinggal diam. Dia janji aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari samping, dari semua dia ada berbagai itu iblis itu nggak dia bilang nggak apa-apa ya Allah, aku berada di neraka tapi izinkan aku untuk menggoda manusia agar jadi temanku di neraka nanti. Terus dan iblis itu nggak pernah mati. Waspadalah. Jadi dibuka justru manusia sendiri yang lepas-lepasin belenggu setan tersebut ya luar. Jadi setan itu ada dari setan itu dikata satana. Artinya yang menjauhkan kita dari Allah dari setan. Jadi yang menjauhkan kita dari Allah. Baik, oke itu tadi mungkin pertanyaan terakhir ya buat episode kita kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Hamzah saya kasih kesempatan untuk mungkin ada pesan-pesan buat korps alumni atau penonton. Ya terima kasih Mas Reni kepada rekan-rekan semua korps. Nah ini tadi kita sudah mendengar apa yang diuraikan oleh Ustadz kita mengenai Ramadan yang begitu banyak pahala yang diberikan, juga begitu tadi yang terakhir assessment bahwa kita diikat, namun kitalah yang melepaskan. Ya, sebenarnya Allah sudah benar nih. Maksudnya kita sendiri ternyata yang ini. Nah, satu itu. Kedua, di bulan yang baik ini kembali saya kepada rekan-rekan semua, yuk kita berdonasi untuk pesantren kita yang insya Allah sudah kita mulai. Mudah-mudahan akan terus berlanjut dan sesuai dengan harapan kita bersama. Dan menjadi amal jariah tentunya Pak. Ya, ini di bulan suci yang bagus nih untuk beramal, bersaudara, melipat gandakan, insya Allah. Baik, itu saja ya. Oke, kalau dari Pak Irfan mungkin ada pesan-pesan? Tidak ada. Oke, mungkin untuk terakhir Pak Ustadz boleh kita minta doanya sebelum podcast itu Ustadz. Baik, jamaah rahmatullah. Sama-sama kita mohon pada Allah agar Allah bimbing kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini dan bimbing kita agar bisa menghidupkan malam dengan qiyam Ramadan dan bimbing kita agar bisa membaca Quran, menjaga pandangan dan menjaga lisan dan Allah terima ibadah puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita dan amal Ramadan kita dan Allah sempurnakan kesempurnaan kita dalam ibadah ini. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah bismillah hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tiada henti-hentinya kami berdoa kepadamu ya Allah. Karena kami yakin Kau Tuhan kami yang Maha Pengasih, Kau juga Tuhan kami yang Maha Penyayang. Kasihani kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa suami, istri dan anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Rabb, di antara kami ada ayah dan ibu kami yang masih berada bersama kami. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk bisa berbuat yang terbaik untuk mereka ya Allah. Karena kami yakin ridho Allah tergantung ridho orang tua kami. Dan murka-Mu tergantung murka orang tua kami ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami ridho kepada kami. Sehingga Kau pun akan ridho kepada kami. Dan Kau berkahi hidup kami karena doa dari orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah kembali menghadap-Mu, kami mohon kepadamu ya Allah. Di bulan Ramadan ini ya Allah, bulan di mana Kau ijabah doa-doa kami ya Allah, kami mohon lapangkan alam kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikan alam kubur mereka untuk min riyadil jannah, di taman surga ya Allah. Hatta yaumil qiyamah, sampai datang hari berbangkit nanti ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka selama hidupnya, sekecil apapun amal ibadah orang tua kami, dan ampuni dosa mereka selama hidupnya ya Allah, sebesar apapun dosa mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna 'ala siyam. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan ya Allah. Bimbing kami untuk bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Bimbing kami untuk bisa melaksanakan ibadah yang lain ya Allah. Bimbing lisan kami untuk selalu membaca Quran. Ya Allah, bimbing kami agar bisa menjaga lisan kami, menjaga pandangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah ya Allah salat kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ya Allah bacaan Quran kami, terimalah zakat infak sedekah kami, terimalah ya Allah seluruh amalan Ramadan kami, sempurnakan kekurangan kami dari ibadah ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taqsira ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabbal baitil atiq, atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wajdadina wajaddadina minan nar ajmain ya Allah. Bebaskan kami, bebaskan juga ayah dan ibu kami, bebaskan saudara-saudara kami ya Allah, bebaskan dari siksa api neraka ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, terimalah taubat kami sebelum datang kematian kami. Rahmati kami ketika Engkau wafatkan kami. Mudahkan kami dengan sakaratul maut. Wafatkan kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz ya. Baik, itu tadi podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube CIP supaya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih banyak lagi dan variatif lagi. Akhir kata, podcast saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coach. Yo, terima kasih Pak Ustadz. Bungkus. Bungkus Ustadz. Oke. Ngomong. Cek. Tes. Oke. 5, 4, 3